Pada laga tadi malam, ternyata Uzbekistan yang menang melawan Arab Saudi. Jadi pemirsa, bisa dipastikan Senin nanti Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan pada babak semifinal AFC U23 tahun 2023. Bagaimana peta kekuatannya? Kita akan bahas siang ini dalam Fact Check. Nah, kita lihat ini dia adalah kekuatan dan petanya bagaimana Garuda Muda U23 versus Uzbekistan. Nah, kita lihat pemirsa, ada beberapa nama yang masuk ke dalam timnas U23 dan ini adalah kekuatannya. Kalau kita baca ada 28 pemain yang pertama kali direkrut, kemudian tapi tidak semuanya bermain. Total 13 pemain abroad dan ada 15 pemain Liga 1. Kalau kita baca nama-namanya ini familiar ya. Ada Pratama Arhan yang berhasil mencetak gol kemenangan dalam adu penalti melawan Korea Selatan kemarin. Kemudian juga ada Hernando Ari Sutaryadi yang menjadi kiper andalan timnas U23. Ada juga nama lain yang ditunggu-tunggu oleh netizen bagaimana perkembangannya, mulai dari Nathan Choaon dan juga Ivar Jenner. Ada Rafael Struijk. Ini adalah penyerang kebanggaan timnas U23 juga. Tapi kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana perjalanan timnas kita, baik melawan dari Qatar, Yordania, Korea Selatan, bahkan menang pada saat melawan timnas Korea Selatan. Nah, selanjutnya pemirsa, kita harus petakan bagaimana kekuatan dari Uzbekistan. Kita lihat. Nah, jadi ada beberapa nama dari timnas U23 Uzbekistan yang akhir-akhir ini mencuat namanya ke kalangan publik karena prestasi dan penampilannya. Sebut saja yang paling terkenal adalah Abosbek Faizullayev. Nah, ini adalah yang mengantarkan Uzbekistan meraih Piala Asia U20 ya pemirsa, pada tahun lalu. Kemudian yang tidak kalah terkenal ada juga Kusanov yang bermain di Liga 1 Prancis Lens. Dan ada pada saat bertanding melawan Arab Saudi kemarin ada dua yang mencetakkan gol pemirsa. Mulai dari Norchaev dan juga Rahmon Aliev. Ini adalah dua orang dari tim Uzbekistan yang mencetak gol di gawang Arab Saudi. Kemudian kita lihat bagaimana dengan susunan pemain pada saat laga terakhir kemarin melawan lawannya masing-masing. Nah, kita lihat pemirsa, susunan pemain Uzbekistan. Oh, sebelum itu kita lihat juga ini adalah kekuatan timnas Uzbekistan U23. Jadi ada yang menarik dari timnas Uzbekistan U23 ini. Selama masuk ke dalam Piala Asia U23 ini di grup D, Uzbekistan selalu tampil dengan banyak negara. Yang pertama kita lihat Uzbekistan Malaysia 2-0, Uzbekistan Kuwait 5-0, Uzbekistan dan Vietnam adalah 3-0. Yang menarik adalah semuanya tidak ada yang berhasil membobol gawang dari Uzbekistan. Jadi pemirsa, semua lawannya hanya mendapatkan skor 0. Jadi semuanya menang. Berikut dengan penampilan terakhir di perempat final Uzbekistan melawan Arab Saudi, ternyata hasilnya juga sama 2-0. Nah, ini adalah yang menarik dari pemain Uzbekistan. Kemudian selama 6 kali masuk ke dalam Piala Asia U23, ternyata 2 kali Uzbekistan masuk ke dalam babak final dan di 2022 kemarin berhasil menjadi juara. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan pemetaannya di laga terakhir. Nah, ini adalah susunan pemain di laga terakhir. Ini adalah Uzbekistan U23. Saya kurang banyak berkomentar kalau soal formasi, tapi ada perbedaan. Kalau kita lihat Uzbekistan U23 formasinya adalah yang terakhir melawan Arab Saudi itu 4-2-3-1. Kita lihat bagaimana dengan Indonesia pemirsa. Indonesia di slide selanjutnya, susunan pemain Indonesia pada saat terakhir kali melawan timnas Korea Selatan. Jadi begini, ini adalah strategi yang disusun oleh Coach Shin Tae-yong. Ternyata Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Jadi sedikit berbeda dengan pilihan yang digunakan oleh Uzbekistan pada saat melawan Arab Saudi kemarin. Tapi ini kembali kepada pelatih timnas masing-masing. Nah, bagaimana dengan sejarah panjang Indonesia dan Uzbekistan? Selanjutnya kita lihat apakah pernah bertemu sebelumnya. Ternyata pernah pemirsa, namun ini ada di timnas senior kalangannya dan sudah cukup lama. Ini ketemunya hanya 2 kali di 1 Juni 1997, Indonesia melawan Uzbekistan hasilnya imbang 1-1. Kemudian di 20 Juni 1997, Uzbekistan bertemu dengan Indonesia di FIFA World Cup. Ternyata hasilnya Indonesia kalah di angka 3-0. Nah, kalau begitu kita lihat lagi apa komentar dari pengamat atau pemerhati sepak bola. Pemerhati sepak bola Bung Ropan, Roni Pangemanan mengatakan begini. Setelah kemenangan melawan Korea Selatan ya pemirsa,
Namun memang masih ada catatan-catatan penting di balik kemenangan kita. Maksudnya kemenangan Indonesia atas Korea Selatan. Karena kalau kita melihat 5 on target yang kita dapatkan mestinya 5-5 bisa membuat gol. Ini yang harus dievaluasi oleh Sinteyong untuk menghadapi pertandingan antara Arab Saudi atau Uzbekistan di babak semifinal. Dan kita sudah mendapatkan jawabannya, nanti Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal. Jadi ternyata ada catatan yang juga sempat disampaikan begitu. Tapi kita tetap mendukung bagaimana timnas U23 bisa tampil yang paling baik dengan maksimal nanti melawan Uzbekistan. Kemudian